Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasiri Lembong atau Tom Lembong menyatakan sudah move on. Jadi langkah yang ia tempuh setelah menerima abolisi dari Presiden hanya sampai tahapan Komisi Yudisial dan Ombudsman saja. Ia juga mengaku tidak kapok untuk berpolitik. Kita akan simak bincang-bincang rekan kami Febrian Ahmad bersama mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam segmen Tatap Muka. Halo pemirsa Metro TV, kali ini saya sudah berada di kediaman salah seorang sosok tokoh yang mungkin juga Anda penasaran sekali ingin mendengarkan cerita dari beliau ini. Kenapa? Karena kemarin sempat berada di dalam penjara selama 9 bulan, ada banyak yang sudah dilalui. Kira-kira siapa? Pasti udah penasaran, langsung saja kita cari tahu. Sekali lagi. Halo. Mas Febrian. Pak Tom, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih berkunjung. Saya terima kasih karena sudah disempatkan untuk waktunya agar kita tim Metro TV bisa datang. Pak Tom Lembong, pemirsa. Nih, Pak Tom. Siap. Ini kan kalau kita lihat Bapak kesehariannya selalu rapi, termasuk ketika kemarin berada di dalam rutan, pada banyak momen juga Bapak selalu tampil rapi. Memangnya Bapak nggak stres Pak sehingga selalu rapi seperti itu? Oh pasti stres, ya mana ada sih manusia yang tidak stres ya, apalagi pengalaman buruk kemarin ya. Tapi ya ini apa ya, udah karakter atau kebiasaan hidup ya. Apapun situasinya selalu jaga kerapian ya kan, pribadi. Jadi di penjara pun meskipun pakai kaos, celana pendek, tetap setiap pagi mandi, sisir, ya kan. Ya saya kira kebiasaan yang baik untuk juga menjaga mental kita kan. Jadi kalau dari luarnya rapi, di dalam juga akan lebih mudah untuk rapi. Yang menarik adalah Pak Anies pada saat menengok Pak Tom membawakan buku. Nah, apakah buku ini juga salah satu treatment Pak Tom? Ada buku apa aja Pak? Ini ya buku-bukunya Pak ya? Jadi ini kan 5 buku yang dibawain Pak Anies ya. Ada yang mengenai sistem imun kita, imun tubuh kita. Ada yang mengenai peran dolar sebagai mata uang dunia. Ada novela ya, mengenai Afghanistan sebetulnya. Ini pernah dijadiin film yang luar biasa. Dan ada buku mengenai Paus Franciscus. Dan ini novel sci-fi Dune yang juga sudah jadi film yang luar biasa ya. Semua ini memang Pak Tom yang minta untuk dibawakan atau memang karena Pak Anies sudah mengenal karakter Pak Tom? Ini surprise, jadi beliau yang pilih karena udah teman 20 tahun, jadi tahu banget saya sukanya baca buku seperti apa dan cukup bervariasi ya. Nah pertanyaannya, ini udah dibaca belum? Belum, karena apa? Ya saya kira ini persiapan untuk hukuman penjara yang panjang, ya kan? Tiba-tiba abolisi. Tapi ternyata Tuhan berkata lain Pak ya, mendapatkan abolisi. Betul. Nah, ketika mendapatkan abolisi itu sebenarnya Pak Tom merasa tidak bahwa nanti akan mendapatkan abolisi ini dari Presiden? Sama sekali tidak ada dugaan seperti itu ya. Benar-benar di luar ekspektasi. Tidak pernah ada perbincangan. Bahkan saat saya diberitahu Lapas Cipinang ya. Saya disamperin, didatangin oleh utusan petugas pengurus lapas. Saya tidak pernah tahu bahwa ada yang namanya abolisi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ada buku-buku lain nggak Pak yang Pak Tom juga baca selama di dalam rutan atau di dalam Kenapa saya juga belum sempat memulai buku-buku yang dibawain Pak Anies, karena saya masih lagi ngabisin buku yang sedang saya baca. Ya, ini ada berapa. Dari istri saya, ini dari istri Bapak. Kumpulan dari khotbah-khotbahnya Paus Franciscus di saat pandemi. Ya, ini biografi mengenai Santo Ignatius, salah satu orang suci dalam agama Katolik ya, yang dulu seorang prajurit kesatria yang moncer, kaya, dan kemudian memilih untuk meninggalkan semua itu ya, meninggalkan kekayaan, jadi orang miskin sebenarnya untuk menjalankan misi Tuhan gitu ya. Nah, dari buku-buku ini mungkin ada nggak yang ketika Pak Tom membaca itu membuat Pak Tom menjadi merasa lebih kuat di dalam sana?
Ada kutipan atau nah, itu lucu. Saya kan sukanya baca buku mengenai perekonomian, ya kan, mengenai sejarah, histori, terus mengenai geopolitik. Nah, di dalam saya ambil peluang untuk banyak baca buku-buku mengenai spiritual. Oke. Ya, ini contoh. Ketika di dalam justru membaca lebih banyak soal spiritual. Betul. Cukup banyak buku yang saya tinggalin di sana, ya, untuk ke penghuni yang lain, untuk ke narapidana yang lain. Ya, jadi kita begitu sempat ngumpulin buku, bikin kayak perpustakaan kecil. Ya, terus banyak buku yang saya tinggalin sana. Ada juga buku dari seorang biksu Buddhis namanya Thich Nhat Hanh. Ya. Dia yang di tahun 90-an, tahun 2000-an pertama bawa praktik meditasi ke Amerika. Ya. Tapi saya tinggal di sana supaya narapidana penghuni yang lain bisa juga membaca. Ya. Tapi memang yang berbeda dari hidup normal saya, ya, akhirnya di dalam penjara banyak baca buku-buku yang spiritual, ya. Oke, banyak baca buku spiritual. Ketika buku ini diberikan kepada Pak Tom Lembong, kan artinya ada komunikasi yang Bapak jalin dari dalam balik jeruji besi. Cara Pak Tom Lembong berkomunikasi dengan pihak luar, dengan keluarga terdekat, itu seperti apa? Jadi kami diperbolehkan kunjungan, ya. Di saat penyidikan masih jalan hanya boleh oleh keluarga inti dan penasihat hukum, ya. Tapi kalau di rutan Kejari Jaksel, ya, itu kunjungan setiap Senin, Rabu, Jumat. Kalau di Lapas Cipinang itu Senin sampai Kamis, ya, ada jam tertentu, ada formulir yang harus diisi. Jadi istri rutin berkunjung, penasihat hukum juga rutin berkunjung, ya. Dan kita juga bisa titipin catatan, ya, pesan tertulis untuk istri kepada pengacara, kan, atau apa catatan-catatan untuk pengacara saya titipkan kepada istri. Jadi komunikasi seperti itu, ya. Nah, begitu sudah mulai sidang, itu kan kita ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu lumayan bebas, ya. Di dalam ruang sidang itu kita diibaratkan orang bebas, ya. Bahkan boleh pakai laptop, boleh pegang HP, ya. Jadi itu juga peluang untuk lihat-lihat berita, ya, dan catching up, ya, dengan perkembangan terkini. Ya. Nah, tapi yang menjadi menarik adalah setiap kali Pak Tom Lembong ini merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, gaya komunikasi yang Bapak lakukan adalah menulis dan melalui kuasa hukum Bapak mempostingnya di sosial media. Nah, Bapak kenapa memilih gaya yang cukup unik seperti itu, Pak Tom? Ya, pragmatis saja. Kan dilarang untuk punya alat komunikasi dan alat elektronik. Jadi yang bisa dilakukan hanya nulis tangan, kan. Sementara akun media sosial saya udah dipegang oleh tim saya, ya, oleh admin. Ya, jadi saya bisa serahkan tulisan tangan, pesan buat publik, ya, buat pendukung, simpatisan, kepada pengacara atau kepada istri, yang kemudian diteruskan ke tim admin medsos saya untuk diposting. Ya. Ada nggak, Pak, file aslinya? Boleh kita lihat, Pak, ya, di situ, Pak, ya. Nah, jadi Pak Tom ini adalah catatan-catatan Pak Tom, tulisan Pak Tom selama di dalam rutan, yang mana ini Bapak sampaikan kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi perspektif Bapak ketika menjalani proses hukum itu, Pak. Kenapa Bapak memilih untuk terus menulis ini, dan juga kenapa merasa penting untuk menginformasikan ini kepada masyarakat? Iya. Saya kira kita sekarang udah hidup di era digital, ya, di mana kita mengandalkan baik berita dari media, ya, media tradisional maupun media non-tradisional. Tapi kan biasa kita juga berkomunikasi langsung dengan publik, ya, melalui media sosial. Tentunya di dalam penjara tidak diperbolehkan pegang barang elektronik seperti laptop, iPad, ya, sempat ada sedikit kejadian, laptop dan iPad saya sempat disita. Tapi nggak masalah, dari zaman SMP SMA saya udah terbiasa nyatet. Mencatat dan juga menulis, Pak. Ya, menulis. Jadi ya, ini cuman kasih lihat aja, ini
postingan-postingan yang Instagram. Jadi saya tulis tangan, kemudian ada amplop seperti ini, ya kan? Masukin ke amplop plastik. Saya berikan ke pengacara saya untuk diteruskan ke admin akun media sosial saya untuk diposting. Tapi Bapak tahu nggak ketika ini diposting itu reaksi di masyarakat juga bermacam-macam? Dikit-dikit tahu karena kami kan sebagai tahanan diperbolehkan kunjungan Senin, Rabu, Jumat di Kejari Jaksel ya. Senin sampai Kamis di Cipinang. Jadi istri pengacara suka kasih lihat tim saya cetak karena juga tidak boleh bawa masuk HP saat berkunjung. Jadi seringkali bawa cetakan-cetakan, komen-komen dari netizen ya menanggapi postingan saya. Jadi ya lumayan sadar. Kalau saya lihat dari tulisan Bapak ini kan berarti ini membutuhkan pemikiran, membutuhkan cara berpikir yang jernih. Nah, untuk bisa menjaga Bapak tetap waras di dalam sana, Bapak ngapain, Pak? Kalau saya sih yang utama itu olahraga. Ya, itu mempengaruhi semua aspek hidup saya yang lain ya. Kalau saya nggak olahraga, susah tidur. Ya, kalau nggak olahraga, nafsu makan nggak ada. Ya. Jadi itu yang utama, olahraga. Terus bagi saya sih membaca dan menulis itu sangat membantu ya. Jadi kita tidak terjebak hanya pada pikiran diri sendiri, tapi juga membaca pikiran orang lain. Ya kan? Terus menulis itu kayak curhat. Mungkin yang milenial atau Gen Z kenalnya sebagai praktik journaling ya, journaling seperti diary apa ya bahasa Indonesianya? Buku harian? Buku harian ya. Jadi terbukti ampuh itu untuk mengurangi stres atau menjernihkan pikirannya. Jadi seperti curhat tapi pada diri sendiri secara tertulis ya kepada buku harian. Oke, nah dalam proses itu Bapak sempat terbersit tidak ada penyesalan? Kenapa Bapak pada akhirnya harus menjalani masa seperti ini? Sebagai manusia pasti kita bertanya-tanya ya, dan pasti juga down dari waktu ke waktu. Nggak mungkin kita nggak down ya dalam peristiwa seperti itu di penjara gitu ya. Tapi secara umum ya seperti saya pernah sampaikan di kesempatan lain ya, dari awal saya memilih berseberangan dengan penguasa. Saya sangat mengetahui bahwa ada risiko dikasuskan dan dipenjarakan, ya kan. Terus lagi pula juga syukur dari pengalaman kampanye atau pengalaman sebagai menteri gitu ya, kan sempat keliling ke daerah-daerah ya. Dan sesederhana apapun penjara saya, apalagi di Jakarta ya, sadar betul bahwa banyakkan masyarakat kita hidup dalam kondisi yang lebih sederhana lagi, ya lebih tanpa sarana lagi. Di luar Jawa atau di Jawa pun masih banyak kemiskinan kan. Jadi saya selalu mengingatkan diri saya nggak boleh cengeng, ya kan, karena hidup saya ini masih relatif baik dibandingkan dengan banyak sekali kalangan lainnya. Ya, sekarang kan sudah menerima abolisi. Nah, saya jadi ingat ketika mungkin pengacara Bapak pernah bilang kalau bentuknya amnesti mungkin ini tidak akan Bapak terima, tapi abolisi dapat diterima seperti itu. Memangnya Bapak pernah ditawari amnesti? Tidak. Karena kebetulan memang kami sudah mendaftarkan banding ke pengadilan tinggi. Ya. Dan dengan demikian, satu-satunya jalur hukum yang ada buat Presiden dan DPR adalah abolisi. Ya. Karena bedanya apa? Kalau amnesti itu kan pengampunan, ya. Memaafkan sebuah vonis, sebuah putusan yang memang berlaku, ya sah dan berlaku, yaitu vonis bersalah, yang kemudian diampuni, diberikan pengampunan gitu ya, amnesti. Kalau abolisi, yaitu menghentikan semua proses hukum, ya, dan konsekuensi hukum
karena memang tidak ada perkara, tidak ada kasus ya. Memang masih ada sedikit perdebatan antara beberapa kalangan ya mengenai persisnya makna abolisi ya. Tapi dengan berbagai logika hukum ya, yang paling konsisten, yang paling masuk akal ya memang seperti disuarakan banyak publik ya. Dalam hal ini tidak ada kasus ya karena tidak ada niat jahat, tidak terima apa-apa, apakah itu uang, benda atau janji, dan kerugian negara sangat patut diragukan ya. Kemungkinan besar tidak ada, hampir pasti tidak ada kerugian negara. Lantas kenapa divonis bersalah dengan hukuman penjara 4,5 tahun? Dan jadi itu terang benderang ya kan. Jadi lebih masuk akal bahwa abolisi ini sesuai suara rakyat ya, yang menyimpulkan bahwa memang tidak ada kasus ya, tidak ada perkara sebetulnya. Tidak ada kasus, tidak ada perkara, tapi pada kenyataannya saat ini masih ada 9 dari pihak korporat yang masih berjalan atau bergulir kasusnya. Nah, Bapak sebagai pihak yang menerima abolisi, merasa tidak bahwa untuk hal ini terhadap mereka itu keadilan masih belum diterima atau ditegakkan? Saya kira itu otomatis ya, atas dasar logika hukum ya, karena mereka dikenakan 5 dakwaan, ya, saya dikenakan 7 dakwaan, dan 5 dakwaan mereka ada di dakwaan saya semua. Ya. Kemarin ini kesempatan mengkoreksi diri, kemarin saya salah ngomong, saya bilang 4 yang overlapping ya, yang ada di dakwaan mereka dan dakwaan saya. Ternyata 5-5-nya, ya, 5-5-nya dakwaan mereka ada di 7 dakwaan saya. Nah, dengan 7 dakwaan saya digugurkan oleh abolisi, otomatis ya 5-5-nya dakwaan mereka juga gugur demi hukum kan. Jadi kalau mau konsisten atas dasar logika hukum ya otomatis perkara mereka juga gugur demi hukum. Oke, Pak Tom, ini kan untuk ukuran orang yang baru keluar dari rumah tahanan, biasanya orang ingin berlibur, berkumpul dengan keluarga, tapi Pak Tom memilih untuk tetap melanjutkan proses hukum. Kemarin Pak Tom sempat ke KY, Komisi Yudisial, kemudian juga sempat melaporkan ke Ombudsman. Nah, mengapa Pak Tom merasa harus menempuh semua jalur itu, padahal Pak Tom sudah mendapatkan abolisi? Iya, iya. Jadi itu juga semacam bentuk tanggung jawab ya, saya sebagai profesional dan bahkan sekedar sebagai warga yang baik. Ya. Kita tidak bisa melakukan yang namanya pembiaran ya, atas sesuatu perilaku yang bahaya. Ya. Jadi ibaratnya nih ya, ibaratnya kita lagi jalan di malam hari, terus lewat sebuah toko, kita lihat kacanya pecah, ya kan? Terus alarmnya berbunyi, terus di dalamnya barang berantakan, ya kan? Ya kita sebagai warga yang baik punya kewajiban langsung panggil polisi kan? Kita nggak bisa cuek, ya itu bukan urusan saya, kabur aja kan? Kalau itu sikap warga ya maling akan semakin berani, ya karena budaya warga adalah tidak peduli terhadap potensi terjadinya perampokan, ya kan? Ya tidak, dia malas melaporkan. Ya, saya kira sebagaimana diuraikan banyak kalangan publik ya, putusan majelis hakim ya, sangat-sangat tidak masuk akal, ya, sangat tidak konsisten dengan fakta persidangan ya, dan sebagainya. Ya kita tidak bisa melakukan pembiaran, ya, kita harus tindak lanjut. Ya. Demikian juga dengan BPKP yang auditnya, mohon maaf, hemat saya sangat kacau balau, ya, apapun alasannya, ya, apapun yang menyebabkan audit BPKP itu sedemikian kacaunya, kita tidak bisa membiarkan, ya, karena itu kalau dibiarkan bisa banyak korban lain, ya, kalau standar akuntansi, standar audit dibiarkan seperti itu. Tapi ini sudah langkah terakhir. Ya, sudah langkah terakhir. Tidak ada langkah lagi melaporkan pihak lain ya, ke pengawas atau atasan lain. Ya. Saya juga ingin tutup babak ya, dan membuka babak baru. Saya juga ingin move on. Saya kira cukuplah dengan gula untuk sementara ini. Masih banyak hal penting, bahkan genting lainnya ya, yang siokianya kita utamakan. Ya. Kita mau tuntaskan
proses di Komisi Yudisial, juga pelaporan para hakim ke atasannya ya di Mahkamah Agung, dan juga laporan BPKP ke Ombudsman. Tapi begitu itu sudah tuntas, kita juga mau move on. Kalau dengan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan Pak Tom abolisi, apakah ada komunikasi setelah pemberian itu? Belum secara langsung. Ada melalui menterinya dengan penasihat hukum saya, bahkan sempat ada komunikasi menteri terkait dan pimpinan DPR dengan istri saya. Ya. Tapi karena kemarin masih fokus untuk kembali dengan keluarga, terus merawat kesehatan dan tuntutan banyak podcast dan sebagainya, belum ada komunikasi dalam bentuk apapun ya. Tapi kan Pak Prabowo Subianto kan kalau kita lihat dalam pemilu kemarin ini kan pihak yang berseberangan dengan Pak Tom Lembong. Ketika mendapatkan abolisi, Bapak merasa tersandra tidak Pak? Kebalikannya. Justru saya merasa ini sangat luar biasa ya, sangat positif. Sebagai analogi juga ya, setelah saya pertama kali ditahan, antara yang pertama kali membela saya atau minimum membela hak saya untuk diperlakukan secara adil, itu Wakil Ketua Umum Gerindra, Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman, yang kita berseberangan dalam pemilu, ya, dalam kontestasi politik, dan kita sempat tanda kutip ya bentrok gitu ya, kita sempat hajar-hajaran. Tapi begitu saya ditahan dan ditersangkakan, justru beliau yang pertama kali menyuarakan betapa pentingnya agar Kejaksaan Agung menjelaskan ya, dan bertindak transparan. Ya, nah itu saya masukkan ke dalam istilahnya duplik saya ya. Waktu saya menyampaikan keterangan final dalam persidangan, saya menyampaikan secara formal rasa terima kasih saya kepada Pak Habibur Rahman, meskipun kita berseberangan dalam kontestasi politik, beliau tetap membela saya atau membela hak saya. Demikian juga Pak Presiden itu memang kepala pemerintahan, tapi beliau juga kepala negara. Ya, jadi saya justru mengapresiasi bahwa beliau naik ke tingkat kepala negara ya, mengesampingkan perselisihan politik ya demi sebuah tujuan yang lebih besar ya. Setelah ini Bapak masih mau lanjut berpolitik atau sudah cukup kapok? Kayaknya memang nasib saya untuk terus di politik ya. Karir saya di bidang keuangan sudah selesai ya. Dan saya merasa terpanggil untuk terus berjuang ya di sektor politik, menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilannya. Apalagi dengan pengalaman ini, begitu banyak pelajaran ya, yang mungkin nggak bisa dipelajari dari buku ya, atau diajarkan orang lain. Ya. Memang harus dialami langsung ya, dari dalam penjara. Jadi banyak hikmahnya, dan semoga juga abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Pak Presiden membuka potensi, membuka peluang untuk momentum yang positif. Berarti dalam waktu dekat belum terpikir untuk berada di dalam partai politik? Rasanya masih jauh ya. Pemilu juga masih lama, ya kan, masih 4 tahun lagi. Sementara rasanya banyak kalangan yang meminta saya untuk berbagi ilmu atau berbagi pengalaman, ya kan, atau menyuarakan yang mereka tidak bisa suarakan ya, karena mereka tidak mendapat perhatian yang sama seperti saya ya. Jadi ini belum 2 minggu saya keluar, kembali ke hidup normal. Jadi saya dan tim saya masih lagi menginventarisasi apa yang selayaknya menjadi prioritas utama, apa yang bisa belakangan. Ya.
ada mungkin dia orang kaya atau mungkin dia sosok yang terkenal sehingga mungkin bisa diberikan perlakuan yang berbeda. Kalau untuk Pak Tom ada nggak perlakuan berbeda, baik itu mungkin makanan seperti ini, minuman seperti ini mungkin disuguhkan untuk Pak Tom? Saya boleh minum juga? Iya dong, minum, Pak, ya? Saya berikan silakan. Gimana Pak? Jadi memang benar, penjara itu seperti cerminan bangsa kita. Ya. Semua lapisan ada di situ. Misalnya lapas Cipinang, di mana saya juga sempat menghabiskan beberapa waktu ya. Itu sekitar 4.000 penghuni. Itu udah kayak kota kecil. Memang suka tidak suka, pasti di dalam juga ada hierarki. Ya. Faktanya ada tertuduh, terdakwa, ataupun tervonis yang memang punya uang atau status sosialnya lebih tinggi, ada yang tidak punya uang, ya, dan dengan sendirinya terbentuk kasta dan lapisan dan hierarki ya, dan ya itu juga sebuah bentuk ketimpangan yang mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan ketimpangan yang kita rasakan di masyarakat ya. Di mana ada beragam macam keterampilan, beragam macam tipe orang, ya kan, ada yang punya leadership skill, ya, ada yang punya keterampilan sebagai tukang cukur rambut, ya kan, ada yang punya keterampilan sebagai pelatih olahraga, ya kan, di Kejari Jaksel, di rutannya di mana saya juga sempat menghabiskan waktu. Saya pada suatu saat menjadi pelatih olahraga. Bapak jadi pelatih saya yang pimpin senam, senam harian. Oh, Pak Tom di sana. Ya kan. Jadi kita saling melayani, Saya sangat respect sekali ya dengan kepala rutan, kepala lapas, karena itu pekerjaan yang sangat tidak gampang ya. Bagaimana membangun sebuah budaya yang harmonis, ya, dengan mekanisme penyelesaian sengketa, ya kan, jangan sampai itu berujung pada perkelahian atau perundukan, ya kan. Nah itu juga menarik sih, tapi saya bersyukur karena saya suka bilang ya, nah ini baru the real rakyat. Ya, banyak politician yang bilang, oh demi rakyat, tapi kapan terakhir kali? Justru Bapak melihat itu ketika di dalam penjara? Ya, karena kita dempet-dempetan, ya kan, dan berbaur dalam penjara, meskipun memang ada perbedaan kelas dari segi penghasilan dan sebagainya ya. Ya, ada banyak egalitarian juga. Ya. Katakan saya orang yang berada, kalau saya macam-macam atau kalau saya norak, bisa aja saya digebukin orang, ya kan? Mereka lebih berotot daripada saya, ya kan? Ya meskipun misalnya tidak digebukin habis, gitu, bisa aja dihukum ya, hukum sosial. Jadi lucu. Di satu sisi ada hierarki, di lain sisi suasananya cukup egaliter, ya, karena ya kita semua harus taat, harus tertib dengan aturan yang sama. Ya, kita semua harus saling menghormati. Kalau enggak, ya bisa digebukin atau tanda kutip ya digebukin, bisa disanksi sosial, baik resmi maupun non resmi. Ada hal yang mungkin mengejutkan nggak untuk Pak Tom? Saya seumur hidup tidak pernah bahkan berkunjung ya ke dalam sebuah penjara. Jadi saya nggak ada bayangan penjara itu seperti apa. Mayoritas masyarakat mungkin seperti itu ya, nggak pernah melihat isi dalamnya sebuah penjara. Saya bersyukur banget dapat mengalaminya langsung ya. Kalau tidak ada kejadian seperti ini, mungkin saya tidak akan ngalamin, nggak pernah akan tahu ya. Dan saya selalu bilang ini pengalaman yang membuka mata saya, membuka hati saya ya, pada kondisi hukum kita, ya, sistem hukum kita, dan begitu banyak warga kita yang menderita ya, mengalami ketidakadilan,
banyak banget orang dalam penjara yang sebetulnya mungkin tidak selayaknya dalam penjara. Ya, mungkin sebetulnya tidak bersalah secara hukum ya. Banyak juga yang di situ memang bersalah, tapi dikenakan hukuman yang jauh melampaui yang hemat saya proporsional ya, tidak proporsional. Jadi perkara kecil dikenakan hukuman 4 tahun, 9 tahun. Contohnya Pak? Ada satu narapidana muda, usia 20 gitu, saya ngobrol, ya kan, maaf mas boleh tanya, kenapa Anda di penjara, ya kena perkara apa? Terus dia bilang, oh ini Pak, berantem. Terus saya tanya, tapi loh, kan orangnya nggak mati kan, nggak sampai meninggal. Oh enggak, dia benjol-benjol, ya, tapi orang tuanya ngamuk. Orang tuanya ngamuk-ngamuk. Terus dianya dilaporkan polisi dan dituntut sampai ke persidangan, dan mungkin lawannya itu yang benjol-benjol gitu ya, orang tuanya lebih berada atau punya koneksi atau gimana, ngamuk-ngamuk ya minta dihukum seberat-beratnya. Jadi di usia 20 dia dikenakan hukuman 4 tahun penjara hanya karena berantem. Ya, yang namanya remaja kan ya itu wajar untuk berantem gitu kan. Dan tidak sampai fatal atau bahkan sampai sangat berat lukanya gitu ya. Ya itu menghancurkan hidup anak ini. Di usia 20 dia cerita, Pak, saat itu saya baru aja dapat kerjaan. Baru sebulan dapat kerjaan yang stabil. Ya, baru merasa nyaman. Ya kan, pindah dari sektor informal ke sektor formal. Ya, dapat gaji bulanan sebagainya. Kena perkara ini. Ya. Ini menghancurkan hidup dia, menghancurkan hidup keluarga dia. Ya. Ayahnya itu buruh harian. Ya, dia tinggal di Jabodetabek, daerah pinggiran Jabodetabek dengan kakak adiknya. Ya. Dan ya dengan ini dia di catatan sipil, di rekam jejaknya udah ditandain kan, pernah kena perkara pidana, apa namanya, surat keterangan SKCK Pak ya? SKCK ya kan udah ditandai. Jadi kedepannya dia akan sulit untuk cari kerja. Ya. Nah kalau saya nggak ngalamin langsung, ketemu langsung, nggak berbaur langsung dengan warga seperti ini ya, saya mungkin nggak pernah akan punya empati, nggak pernah akan punya kepedulian terhadap begitu banyak warga ya yang mengalami ketidakadilan. Ya. Dan saya yakin nanti kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk saya kembali mengabdi, ya pasti empati ini akan menjadi penting ya. Apakah artinya Pak Tom melihat bahwa ada sistem hukum kita yang mengakibatkan masyarakat di dalam seperti itu? Banget. Saya kira ini sekarang udah menjadi hal yang mendasar ya. Dan saya tekankan terus ya. Ini juga pelajaran buat saya ya. Ternyata hukum itu bukan sekedar fungsi penunjang, ya bukan sekedar aksesori ya buat perekonomian, kehidupan sosial yang lainnya, tapi benar-benar fondasi, benar-benar landasan. Ya. Dan saya sudah menyimpulkan, bahkan sebagai seorang ekonom ya, dan sebagai seorang pembuat kebijakan, nggak ada gunanya bangun ekonomi. Ya, kita bangun industri apapun, ya suatu saat akan hancur, kena perkara, kena sengketa. Ya. Jadi itu seperti bakal terus maju mundur. Ya, kita bangun industri apa, ya kan nanti ada sengketa bisnis, orang saling mempidana, ya kan, mempersenjata sistem hukum, investor kabur, industri anjlok, balik ke nol lagi. Ya, kita bangun sektor teknologi, ya kan udah canggih, udah bagus, ya kan terjadi penipuan, terjadi korupsi atau bahkan tuduhan korupsi yang tidak berdasar, ya, misalnya karena sengketa bisnis, ya kan, ya rotok lagi. Ya, jadi selama kita tidak membenahi secara fundamental, ya sistem hukum kita, rasanya akan sulit untuk ekonomi kita bisa maju secara konsisten. Ya selalu akan maju, merosot lagi, ya, semaju merosot lagi, gitu ya. Nah, ketika Bapak akan keluar mendapatkan abolisi, mungkin mereka menitipkan pesan atau harapan kepada Pak Tom untuk nanti Pak Tom mungkin melakukan sesuatu untuk perbaikan di dalam penjara ini.
Tentunya banyak ya yang menitipkan harapan mereka kepada saya agar saya bisa mendorong perbaikan, pembenahan sistem hukum kita ya, supaya mereka bisa suatu hari juga menikmati keadilan. Ya. Saya tidak mau mengecewakan mereka. Ya. Saya udah pasti tidak akan melupakan mereka, dan sudah menjadi bagian dari misi hidup saya ya, untuk memperjuangkan keadilan bagi yang paling terpinggirkan, termasuk orang yang mungkin sudah terlupakan karena sudah di dalam penjara ya. Tapi jangka menengah, jangka panjang, saya menganggap ini sesuatu yang penting ya. Dan saya sangat setuju dengan wacana yang pertama kali diangkat oleh Pak Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahan beliau ya, untuk memberikan gerasi kepada 44.000 narapidana ya, yang kemarin sudah terrealisasi itu 1.116 atau begitu ya. Saya kira itu sangat masuk akal ya, mengingat begitu banyaknya narapidana yang sebetulnya tidak seyogyanya di penjara atau dikenakan hukuman yang berlebihan ya. Berarti menurut Bapak itu memang sebuah kebijakan yang bisa diberikan second chance untuk mereka? Sangat setuju dengan arah kebijakan Pak Presiden khusus terkait hal ini. Tapi stigma di masyarakat kita, Pak, itu bagaimana untuk bisa merubah agar lebih bisa menerima mantan narapidana di lingkungan masyarakat? Ada banyak juga yang keluar itu melakukan kegiatan yang sama lagi, kriminal lagi, masuk lagi ke dalam. Kita semua masing-masing pasti bisa memainkan peranannya sesuai konteks kita ya. Baik pemberi kerja ya, agar bisa lebih toleran, ya, bisa lebih pengertian bahwa mantan napi itu belum tentu jahat, belum tentu bersalah. Ya. Bahkan mungkin punya kelebihan, ya, terbukti dia kuat bertahan bertahun-tahun dalam penjara, ya kan? Biasanya udah tobat, ya kan? Memang banyak yang tidak tobat, ngulang-ngulang lagi. Tapi seringkali itu juga karena kurangnya lapangan kerjaan atau dia tidak dipersiapkan ya untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif. Atau bahkan sebagai warga biasa, ya kita bisa mikir 2 kali, mikir 3 kali sebelum otomatis menghakimi, mencela orang yang dicap napi atau mantan napi ya. Juga tokoh-tokoh agama, ya kan, saat mengajarkan budaya maha pengampun, ya kan, saling memaafkan. Karena sekali lagi kita semua tidak ada yang sempurna. Pak, ini kan kita kan juga berada di bulan Agustus, di mana ini merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Tahun ini kita sudah 80 tahun merdeka. Ini menarik untuk melihat dari perspektif Pak Tom, karena kan Pak Tom pernah berada di dalam artian ini terkurung seperti itu, terus sekarang keluar analoginya seperti sudah merdeka kembali. Nah, ada pesan tidak dari Bapak yang ingin disampaikan dalam rangka kemerdekaan kita yang ke-80 ini? Ada hal lucu, Mas Febrian, yang saya alami di dalam penjara. Ya. Mungkin saat-saat saya merasa paling merdeka, itu di masa-masa saya di dalam penjara. Kenapa? Ya, jadi meskipun tubuh saya, badan saya dikurung, ya, saya merasa benar-benar enteng, tidak ada beban. Ya. Mungkin karena ibadah, karena doa, ya, karena refleksi, atau memang lagi tidak dituntut bertanggung jawab, ya kan? Misalnya ya dengan sendirinya saya tidak bisa melakukan apa-apa buat keluarga kan. Ya terpaksa Siska, istri saya yang menjadi kepala keluarga gitu ya. Tapi mungkin ya saya tersadarkan, apakah kita benar-benar merdeka? Ya, karena kan kita tidak dikurung, kita tidak dalam penjara, kita bebas. Mungkin banyak dari kita tidak akan mengatakan kita merdeka secara finansial, ya kan? Banyak dari kita mengalami tekanan keuangan dari waktu ke waktu. Ya. Apakah kita benar-benar merdeka dari segi pikiran kita, sentimen, opini, atau kita sudah dicuci otak, ya kan?
apakah kita sudah terpapar propaganda atau hoax atau emosi, ya kan? Jadi apa itu yang sesungguhnya ya merdeka gitu? Ya merdeka itu bebas dari tekanan internal maupun eksternal, ya kan? Tekanan batin, tekanan finansial, tekanan sosial. Jadi kita rasanya kayak perjalanan hidup ya, itu memerdekakan diri kita sendiri ya, dari tekanan batin, dari rasa takut, ya, membangun keberanian dan saling memerdekakan, ya kan, saling membantu, ya, untuk mencapai kemerdekaan finansial dari segi keuangan, saling membantu untuk saling memerdekakan dari hal-hal yang sesat, ya. Jadi belum tentu kita yang di luar penjara itu sungguh merdeka ya. Sementara orang yang di penjara belum tentu tidak merdeka. Baik. Nah, Pak Tom, terakhir, ketika Pak Tom sudah berada di dalam penjara selama 9 bulan, tentunya ada banyak sekali perspektif baru, bertemu dengan banyak orang, pengalaman baru. Hal itu merubah seorang Tom Lembong sekarang tidak? Pasti. Menghabiskan sebuah masa waktu dalam penjara itu merubah seseorang, ya. Apakah itu hanya berapa bulan, apakah itu bertahun-tahun, itu begitu kita keluar, kita bukan orang yang sama seperti yang saat kita masuk, ya. Bagi saya yang paling signifikan mungkin ya kehidupan spiritual. Jadi tadi udah kita lihat ya buku-buku spiritual dari beragam agama yang saya sempat baca dalam penjara. Tapi memang satu hal dalam penjara ya, kita banyak peluang untuk refleksi, untuk bermeditasi, untuk introspeksi dan menganalisa, ya. Dan ujungnya selalu berujung pada kehendak Allah. Semuanya selalu, wah ini tidak ada penjelasan lain, ya, kecuali ini semua kehendak Allah, rencana Tuhan. Ya. Karena semuanya kalau kita renungkan ya secara tenang dan secara logis, semuanya itu nyambung. Ya. Peristiwa-peristiwa dari usia kita remaja sampai kita usia 20-an, usia 30-an, 40-an, itu seperti perjalanan yang semuanya nyambung, gitu ya. Semakin jelas bahwa tidak ada yang kebetulan. Ya, semuanya itu terjadi, ada tujuannya, ya. Dan menarik bahwa justru dalam penjara banyak peluang untuk bersemedi, ya, untuk berefleksi. Mungkin itu yang seharusnya kita lakukan saat kita tanda kutip healing atau pelesiran. Mungkin sisihkan sebagian waktu untuk berrefleksi dan bermeditasi. Baik, Pak Tom, terima kasih. Ada banyak cerita yang sudah Pak Tom sampaikan dan juga ada banyak pengalaman yang sudah Bapak share kepada kami kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi baru dan juga bisa lebih membuka lagi insight dari masyarakat. Pak Tom, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali, Mas Ebrian. Sudah mempersilahkan kami untuk dapat datang ke rumahnya di sini. Dan senang hati. pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dengan Pak Tom Lembong. Tentunya kita harapkan agar bisa memetik hikmah dari setiap perjalanan yang beliau lalui selama 9 bulan ini. Dan terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.